Sidoarjo adalah salah satu kota yang berada di tengah-tengah kota besar yang ada di Jawa Timur. Menjadi kota tersibuk dengan banyaknya aktivitas masyarakat, membuat Sidoarjo semakin meningkatkan daya jual utamanya dalam bidang ekonomi masyarakat. Banyak gedung-gedung yang sudah mulai berdiri tegak di tengah ramainya kota ini. Bahkan membludaknya aktivitas kendaraan umum menjadikan Sidoarjo semakin sibuk akan lalu lalang aktivitas masyarakat Jawa Timur. Namun, di balik semua itu, Sidoarjo mempunyai sejarah kelam yang dimulai pada tahun 2006 dengan adanya lumpur lapindo. Hingga saat ini, sudah 15 tahun kita mengalami dampak yang luar biasa dari lumpur lapindo. Dengan melenyapkan hampir 20 desa dan 3 kecamatan di Sidoarjo. Sempat terdapat beberapa skenario pemberhentian semburan lumpur dan pengeboran. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut tidak membuat para pengebor jera atas sikap yang diputuskan demi kepentingan sepihak. Sekitar 2 tahun yang lalu, di akhir tahun 2019, mereka memulai dengan pengeboran baru di Desa Kedung Banteng, Tanggulangin, Sidoarjo. Adapun dampak yang diakibatkan pengeboran baru ini menjadikan Desa Kedung Banteng rawan akan bencana banjir ketika musim hujan tiba dan mengalami luapan banjir yang cukup parah. Sebanyak 2 desa di Sidoarjo sudah terendam banjir selama 1 bulan lamanya. Bahwa desa Banjar Asri dan desa Kedung Banteng ini sudah terendam banjir selama 1 bulan lebih, dan kedua desa ini berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Di sini sudah lama, Pak? Sejak lahir saya hidup di sini. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Sejak lahir, Pak. Aku lahir tahun 90 ya. Saya mulai dari lahir sampai sekarang. Di samping musola ini sebelumnya itu sawah, Pak? Iya, Bukan rawa. bisa ditanami. Musim kemarau bisa tanami, musim hujan pun bisa ditanami. Tapi sekarang sekian. Sedada. Iya, kedalamannya sedada sekarang. Kalau hujan itu gimana? Ya itu, Hangus. tenggelam. Musolanya tenggelam itu. Awalnya tahun 2019. Untuk tahun 2019 itu bulan, kalau nggak salah, seingat saya bulan 11, tapi hanya di sini saja air menggenang di daerah RT 5, tapi 1 hari sudah surut. 1 hari sudah surut. Berawalan mula orang kan yang mulai banjir besar mulai dari tahun 2020 bulan 2 sampai saat ini itu banjir besar. Terus kalau menurut jenengan keadaan Desa Kedung Banteng itu sendiri, menurut pandangan jenengan bagaimana, Pak, yang sekarang? Ya sedikit terganggu karena kebanjiran ini, Pak. Sebenarnya tahun yang lalu-lalu nggak apa-apa, semenjak ada proyek pemurukan lapindo sama tanah gandeng, resapan air nggak ada. Tapi sekarang airnya itu bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Itulah yang dianukan sekarang itu. Jadi problem yang menyebabkan adanya di desa ini menurut jenengan apa, Pak?
kok sampai seperti ini gitu. Ya, terus terang aja ya, Nggih. dengan adanya pengeboran Pengeboran di Lapindo, itulah yang menyebabkan langsung adanya penurunan tanah Loh, di itu. sini ada penurunan tanah, Pak. Jelas ada. Itu per tahunnya mungkin Bapak tahu berapa meter? Kemarin dari ITS Ya. itu sudah menyurvei ke sini, entah berapa penurunannya itu. Seberapa paham Bapak tentang mulai awal bagaimana banjir tersebut, Pak? Oke. Dari awal banjir di Kedung Banteng ini tahun 2020 itu November akhir sudah ada hujan dan di sana mulai ada genangan. Dan kemudian masuk di awal akhir Desember 2019 waktu itu kalau tidak salah tanggal 21 itu sudah ada jalan hujan deras dan mulai terjadi banjir. Dan ketika kami kumpulkan di rapat-rapat RT, hujan yang pertama itu tidak biasanya Kedung Banteng mengalami banjir sebelum-sebelumnya. Jadi tahun 2018 tidak banjir seperti yang sampai tahun ini. Nah, kemudian setelah kami susuri dengan teman-teman perangkat, kemudian oleh pemerintah kabupaten dibentuk posko, kami susuri penyebab banjir ini. Ternyata kemudian di Afur Kedung Peluk itu sebuah sungai dari Kedung Banteng sini, hilirnya berada di Sungai Kedung Peluk sana. Itu banyak tanggul yang terlalui. Jadi air itu tanggulnya itu terlalu air. Kemudian rembesan juga banyak. Akhirnya kemudian dalam posko tanggap darurat prioritasnya adalah peninggian tanggul yang rusak itu berbagai rusak. Nah, memang dari hasil istilahnya bukan kajian seperti itu nih, penilaian sesaat nonton kayak ada terjadi cekungan gitu loh, Mas. Turun tanah. Mungkin istilahnya seperti itu, Iya. tapi jadi kayak cekungan. Jadi kalau air sudah masuk kemudian pada level tertentu itu sudah tidak bisa keluar lagi, karena rata-rata air di antara di Afur Kedung Peluk itu sama di daerah yang banjir ini itu masih rendah di daerah air yang di pemukiman. Sama ini. Dulu ini sawah belakang Bapak. Ya, tidak sama dulu. Bukan Nggak tahu sebelumnya itu ini ya kering ini. Tahu? Pada waktu saya masih punya anak satu itu bal-balan di sini, lapangan bal-balan ini. sekarang jadi Ponorogo ini hanya 2 tahun ini. berarti nggak pernah surut ini. Tidak pernah surut. Faktornya apa kira-kira ini? Faktornya ya Pengahiran apa kemungkinan kalau menurut agama Islam, Ya. mestinya ya faktornya itu Allah yang menciptakan seperti ini. Ya. Kalau menurut Islam, kalau menurut alami, menurut situasi Ya, kondisi itu jalanan ya ada pengeboran. Di sini ada Pengeboran Lapindo itu apa termasuk faktor juga atau memang ya tadi itu yang ada cekungan tadi? Oke. Kalau misalnya diarahkan apakah terkait dengan adanya pengeboran pengambilan gas yang ada Iya. di Kedung Banteng sama di Banjarasri, ini kajiannya memang belum ada sih, Mas. Jadi apakah ada korelasi kemudian banjir ini dengan akibat dari pengeboran itu secara nopo nggih ilmunya kajian ilmiahnya belum. Kalau aktivitas Emang- warga normal, normal. cuman ya sedikit terganggu karena rumahnya sudah nggak normal lagi. Kalau ekonomi warga situ Pak, Kalau untuk yang bekerja di pabrik ya nggak apa-apa, kalau untuk pedagang seperti saya ya sedikit menurun, jalannya rusak juga.
Nah, sampai bayangkan kanan kiri rumah itu semua itu sampai satu dengkul sampai ya ini. Di akhir tahun 2019 Oktober itu ada kegiatan kerjasama dari BPBD dengan ITS, tapi belum sampai kemudian apakah banjir ini mengarah adanya pengeboran itu atau enggak, butuh kajian yang lebih dalam. Kalau nggak salah dari ITS itu apa ngukur penurunan tanah itu, Pak? Ya, tidak hanya pengukuran tanah sih, banyak di pemetaan wilayah. Jadi kemudian ukur elevasi air gitu loh, antara sini dari hulu dan hilir, karena hulunya kan di daerah sini, hilirnya di Kedung Banteng sana. Kemudian pemasangan beberapa titik pengukuran apakah ada penurunan tanah atau tidak. Tapi memang waktunya masih sedikit, cuman 2 bulan saja dilakukan pengukuran itu, belum ada istilahnya final dari kajian tersebut. Ya memang secara penglihatan gitu, artinya dibanding-bandingkan gitu loh Mas. Jadi banjir tahun 2000 itu dengan banjir yang sekarang itu, misalnya jalan itu sudah, dulu misalnya jalan kebanjiran itu rata-rata misalnya 50 cm katanya. Jalan itu kemudian diuruk lebih tinggi dari itu. Misalnya di RT 5 itu ada peningkatan jalan kurang lebih sampai 70 cm. Seharusnya sudah jalan itu tidak banjir lagi, tidak terlalui air. Tapi nyatanya masih terlalui. Nah, dari situ kan kita berpikir tanah ini turun atau volume air yang lebih tinggi. Padahal kalau dilihat hujannya ya hampir sama dengan tahun yang lalu. Nah, rumah ini juga begitu, Mas. Makanya sampai menghabiskan 13,5 damtrek. Itu cuma satu rumah saja? Iya, satu rumah. Belum Ya, jalan, belum untuk kedalamannya di dalam rumah dan di kanan kirinya rumah ini habis begitu. Nah ini kan tinggikan 2 kali. 2020 saya tinggikan 20 cm. Biasa dari Lapindo. Sekarang 2019. Ya bulan 2 ini saya tinggikan ini 20 cm. Biasa dari Lapindo. Kemarin kan 2020 ini. Ya, tinggikan lagi 40 ini. Ngangkat tinggi sore Mas. Untuk air di sini dengan adanya penggalian Lapindo berimbas nggak? Mungkin Air bersih. air bersihnya itu besar ya, perlu apa bisa, gimana? Mas. Air bersihnya itu nggak bisa Mas, cuman untuk mandi aja. Tapi Mas, nek banjir tinggi ya Kalau terlalu tinggi kedalamannya air kan bisa mencapai ketinggian sumur, yang jelas itu kotor. Bisa masuk Sama, kemudian kami mengajukan bantuan urukan tanah untuk warga, untuk rumah warga. Dengan harapan, dengan pemikiran kami berharap warga kami itu jangan sampai setiap hari kemudian harus utamanya kaki itu kena air terus menerus. Sehari saja kalau air kaki kena air kayak apa? Lah itu misalnya kalau sampai 3 bulan ini kayak apa seperti tahun lalu. Alhamdulillah direspon baik oleh pemerintah kabupaten. Kita diberi tanah urukan. Tanah urukan itu memang diperuntukkan untuk menguruk rumah warga. Meskipun artinya belum menyelesaikan masalah dengan tanah urukan itu, tapi paling tidak di rumah warga ini sudah tidak tergenang lagi sehingga warga sehari-harinya tidak terus-menerus kena air. Kebakaran
ini bagaimana kalau boleh tahu Pak? Sehingga mengakibatkan banjir yang terus menerus. Awalnya ini kan ya untuk persetujuan warga. PT Minara juga kan dia juga nggak apa sebenarnya nggak maksa. Kalau seandainya warga atau perangkat desa menolak, otomatis kan nggak terjadi pengurukan pengeboran. Berhubung di situ ada kesepakatan, ya terjadi negosiasi antara pihak-pihak yang punya lahan, ya akhirnya terpaksa lepas dibeli untuk PT Minara untuk dibuat proyek pengebor. Jadi kepala desa tahu akan hal ini? Sebenarnya kepala desa untuk pengeboran dia tahu. Yang sebelum tahu. Yang sebenarnya kebanyakan warga yang banyak yang nggak tahu. Hanya orang kepala desa, perangkat juga dan juga kita ini sebenarnya waktu dikumpulkan di balai desa, warga dan tokoh-tokoh agama masyarakat Doa Karang Taruna saya sendiri itu kan kita sudah bade dalam artian apa bade bahasa Indonesia? Menebak bahwasanya di area Jambi itu mau dibuat. Ternyata ada pihak oknum yang mengelak, hanya wacana, padahal sudah diukur sama pihak Minara, sudah diukuri sama itu ya proyek. Salah satu warga mengetahui bahwasanya untuk apa, katanya dulunya bukan untuk Lapindo, hanya diukur saja Pak, biar nggak tahu ancang-ancang sawah persawahnya warga. Oh ternyata ada yang dengar itu dibeli Lapindo. Akhirnya dikumpulkan semua, banyak warga yang tidak setuju. Ada oknum yang mengatakan hanya wacana. Lah, selang berapa bulan kok malah didatangkan masuk dalam keluhan yang sering disampaikan warga itu pas banjir ini apa? Air bersih atau? Oke, memang terkait dengan keluhan warga ini memang banyak mas sebenarnya, tapi sejak awal diantisipasi. Jadi setiap hari itu tim kesehatan dari Puskesmas Tanggulangin ini ada kunjungan mobile, jadi keliling. Memang sengaja di tahun ini itu tidak dibentuk posko kesehatan karena masih masa pandemi. Sehingga kemudian setiap hari itu ada petugas dari kesehatan yang mobile. Kalau tidak bisa pakai mobil, pakai sepeda. Jadi dikunjungi di pos-pos tertentu yang kemudian sudah disepakati oleh warga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan seperti itu. Kemudian kalau pemberian air bersih ini setiap hari itu kurang lebih 3 tangki air yang diberikan ke 2 desa ini untuk air bersih, sama pemberian WC portable yang di jalan-jalan itu. Jadi meskipun kadang ada kendala, memang kondisi banjir gitu mas. Misalnya ini air bersih sudah ditetapkan di sini, kemudian wilayahnya banjir, kita akan rubah lagi di tempatan yang paling tidak enak oleh warga untuk mengambil air. Begitu juga dengan WC portable yang sekarang ini sudah berjalan sampai saat ini. Memangnya turun, tanah itu memang turun. Sampai lihat di SD itu ya. Ditinggalkan 70 cm. Ya. Ditindikan 70 cm, sekarang dikasih itu apa? Paving. Peninggalnya 70 cm di SD itu. Apa nggak turun tanah? Kita mas pemborongnya kasihan Pak, nggak rugi. Pemborongnya itu setelah di paving keluar lagi, muncul ketinggian lagi, diuruk lagi, digali apa? Di pavingnya dia
keluarkan, dipasang lagi. Mas, sudah tentu. Resiko, itu resiko. Alhamdulillah. Borong sahabat tak mau tentu. 70 cm Mas ketinggiannya. Hampir 1 meter. SD itu, iya. Nah, rumah ini juga begitu, Mas. Makanya sampai menghabiskan 13,5 jam trek. Kira kan katanya ada relokasi. Kira-kira warga bagaimana Pak terkait hal ini? Kebanyakan yang nggak mau Pak relokasi. Itu rencananya taruh di mana Pak? Memang kalau relokasi? Belum tahu, itu kan cuma wacana, cuma Iya. ada rencana. Kan itu kan dari PJ Pak, itu bukan Bupatinya, Oh, dari Pak Budi kemarin. Pak Budiono. Iya. Berarti Pak Budiono sempat kesini? Dua kali ke Balai Desa. Cuman wacana, belum benar-benar disosialisasikan. Iya, soalnya di berita itu sudah muncul. Iya, cuman yang warga kebanyakan yang nggak mau. Iya. Kebanyakan tanahnya Di sini. banyak yang di sini, seperti sawah, tambak. Terus kira-kira harapan warga sekitar untuk pemerintah gimana Pak? Terkait mulai dari pengeboran terus kemudian mengakibatkan banjir yang sampai sekarang. Ya, kalau menurut saya selesaikan dulu masalah banjir ini dulu. Kalau sudah selesai nanti kita bicarakan soal Minara. Minara mau nggak mau harus selesaikan masalah dengan warga. Kalau tidak mau diselesaikan masalahnya, kalau nggak belum bisa selesai, ya jangan kegiatan dulu. Kasihan warga. Teman saya di Bendo, itu kan dibeli Lapindo, banyak uangnya. Beli rumah di Beligo, Darjo ya, di Beligo itu. Ada di sana itu yang pegawai negeri ya, apa enak, apa indah no. Bareng sing gak pegawai negeri, aku keliling-keliling. Terus nanti Pak, omah koyo omah DPR ngono, pesen panyolan. Ngarepe kayu luntas, golek kayu luntas bongkok niku ditompok arep ngono rombonge cilok. Ya napa Bu, ya napa? Aduh Pak, ada mriki mbok nopo enak. Lah napa omah DPR ngene gak enak. Tenang. Aduh Pak, godhong itu Mas. Mereka sih Pak nih godhong ku. Kulo nih pas kayu teng dompeluk. Lho, kayu luntas niki. Masalah enten dumendo kan jangan kangkung kari nyegur burine omah. Godhong kari ngedok. Soalnya kalau relokasi itu kan iya, kalau mama desa kan contoh lah, kalau desa kan itu sertifikat. Kalau kan belum sertifikat itu pasti ada konflik Mas. Bisa-bisa kan nggak dikasih. Relokasi itu saya buka suara gini sama masyarakat. Nah Indonesia ini gak iso dipadakno ambek Filipina, gak kena dipadakno ambek Brunei. Nek Brunei, rakyat Brunei itu gak bayar pajak tanah, umai gak bayar pajak, sekolah gak bayar, rumah sakit gak bayar. Ono kegiatan pemerintah butuhno tanah wong desa. Dihitung berapa rumah ini. Dibuatkan di sana. Mulai 1 sampai mana 50 rumah, 1 sampai 50 orang. Lalu dipindah, enggak apa-apa karena tanah enggak beli. Enggak pajak. Jelas hitung-hitungan. Iya, jelas. Hari ini tanah beli tiap tahun pajak. Ya otomatis ya. Gak pro. Isu relokasi itu isu. Mantu saya kan dinas Surabaya. Baca koran, jawab pos. Ya ini Pak. Ini kan terus waduh isu itu lagi. Masalah banjir ya sekarang ini dalam artian ya kalau untuk penanganan dari Pemkab Sidoarjo itu lambat sebenarnya. Ini kan sebelum warga membeli sertu duluan, dia dibantu juga untuk pengurukan ini dari Bukim kalau nggak salah. Karena kasihan warga sudah kebanjiran ya, malah menghabiskan dana sendiri buat beli sirtu. Lah tiba-tiba sudah ada datang pembelian warga akhirnya dapat uang.
Itu yang dikeluhkan warga. Mengapa? Apakah bisa kembali? Karena yang beli sendiri itu kasihan mereka juga ya. Kalau kehidupannya sekarang montang-manting Mbak, mikirkan banjir berapa tahun ini? 1 tahun punjul 2 bulan kalau nggak salah. Tuh, mantang-manting ada yang butuh air. Bukan itu aja Mbak, rumah-rumah orang sekarang lihat aja banyak yang ditinggikan. Otomatis yang demam Mbak. Nah, otomatis kalau ditinggikan apa yang dibuat? Perekonomian warga juga bingung saat ini. Itu di samping itu juga ada COVID-19. Ada keinginan atau saran dari Bapak sendiri untuk bagaimana solusinya supaya biar nggak gini-gini terus? Ya itu tadi saya harapkan dari pihak pemerintah betul-betul menangani masalah ini, terutama dari pengairannya dulu. Bagaimana pengairannya itu, apa bisa diperbaiki apa tidak, terus jalan-jalannya ini juga diperbaiki, terutama kalau bisa rumah-rumahnya orang yang tidak mampu itulah perlu dibantu, perlu diberikan santunan. Banyak orang yang tidak mampu, terutama janda-janda itu. Nah kalau bisa yang rumahnya itu tenggelam dibantu kalau bisa. Dari pihak desa ini telah melakukan kajian atau gimana tentang solusi yang benar-benar gimana sih biar banjir ini nggak terjadi lagi tahun-tahun selanjutnya? Jadi dari hasil beberapa penelusuran wilayah yang dilakukan di posko ini, dari perangkat desa, dari BPD, kemudian informasi dari ketua RT, baik Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri, kami mengajukan beberapa kegiatan permanen ya dari kabupaten. Itu diantaranya adalah penanggulan secara permanen tanggul Afur Kedung Peluk dari perbatasan Desa Putat dengan Kedung Banteng sampai dengan jembatan Kendal Pecabean. Insya Allah tahun ini kemarin kami dapat informasi dari pihak PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, tahun ini ada realisasi peningkatan tanggul tersebut. Entah nanti dalam bentuk pembangunan pelengsengan tanggul, kemudian pelebaran, dengan harapan kemudian air itu tidak merembes dan ngeluber yang selama ini air itu banyak dari sana selain kemudian air hujan.